lawan-lawan Salomo. Raja-Raja 1. Kemudian YHWH membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir, adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran, mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir, bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi. Tuhan membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon putra Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik, mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam putra Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas, ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman YHWH, Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Ashtoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, dewa orang Moab dan kepada Milkom, dewa Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud, ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih, dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel.
Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati.